Saudara, baru saja saya sharing dengan seorang sahabat yang terheran-heran dengan perubahan temannya di medsos, teman medsos maksud saya. Jadi berubah, jadi penentang, pengecam gereja lain, bahkan hobi sekali menyerang, mengkritik hamba Tuhan yang sedang jatuh atau sedang dikritik oleh yang lain. Nah, saya juga mengatakan hal yang sama. Saya melihat beberapa perubahan-perubahan temperamen, karakter, dan perilaku di medsos yang dulunya baik menjadi buruk, menjadi bahkan hilang rasa hormat kepada sesama, terutama kepada hamba Tuhan. Saudara, saya sangat terheran-heran sampai terheri-heri. Karena itu saudara ingat firman Tuhan saja ya. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, perhatikan, sebab itu hindarilah mereka. Disuruh apa saudara? Hindari. Kita bukan putus hubungan ya, tetapi hindari. Kalau perlu blok teman yang mengirim status-status yang memancing perpecahan, memancing pertentangan, memancing perdebatan yang tidak penting. Tidak perlu saudara. Di zaman modern dengan teknologi yang luar biasa ini kita bisa membaca, menonton, dan mendengar berbagai rupa-rupa angin pengajaran gaduh-gaduh saudara. Hal yang perlu saudara ingat adalah saat ini saudara berjemaat, terdaftar, dan menyatakan diri di mana? Nah, di luar tempat Anda bertumbuh dan diajar, itu kalau berbeda, anggaplah sebagai pengetahuan saja. Kalau tidak bertentangan, silahkan gunakan, apalagi mendukung visi gerejamu. Tetapi kalau itu bertentangan dan akhirnya membuat saudara goyah, bahkan hilang rasa hormat kepada gerejamu sendiri, saudara jangan pegang, anggap sebagai pengetahuan belaka. Oh, ternyata yang ternyata di denominasi yang lain pandangannya begini soal baptisan. Oh, ternyata soal ibadah tepuk tangan di sana enggak. Oh, ternyata begini. Semuanya saudara tujuannya untuk Tuhan. Ekspresinya berbeda. Kecuali dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Kemudian Roh Kudus tidak ada, Alkitab itu bukan firman Tuhan, hanya pengetahuan, hanya buku yang baik. Nah, itu baru tentang habis-habisan saudara. Jika saudara ada di sebuah gereja A, lalu saudara mendengar, membaca, melihat pengajaran gereja B, dan ternyata berbeda jauh dengan gerejamu, ya saudara tetap tunduk di tempatmu, dibimbing. Nah, kalau saudara ada di A tetapi mempercayai dan yang saudara kerjakan adalah B, untuk apa engkau di A? Nanti saudara menjadi penentang di gerejamu, engkau menjadi pelawan dari gerejamu, kasihan pendetamu, kasihan yang membimbing rohanimu. Ya, engkau bisa disebut troublemaker. Ya. Karena engkau akan melawan terus. Dibutuhkan komitmen saudara. Dan kepercayaan tinggi bahwa di tempatku ini aku diajar dengan baik. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-20. Hai Timotius, hai saudara-saudara, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Lihat itu, debat-debat yang saling serang antar sesama. Pengetahuan saudara yang dibalut dengan ayat-ayat untuk membenarkan diri, bukan kebenaran jika disampaikan dengan cara tidak bijak dan tidak benar. Kebenaran itu untuk membangun. Kebenaran yang saudara temukan itu bukan untuk membunuh karakter orang. Ya, lihat itu di medsos sekarang. Baik sah-sah saja, cuma sayang dia sampaikan untuk membunuh karakter orang. Itu bukan kebenaran. Di dalam King James Version, pertentangan-pertentangan ini opposition, berlawanan, penentang, melawan terus. Orang dengan alasan kritis, tetapi kalau tidak rendah hati, akhirnya jadi oposan. Kaum oposisi, lihat tuh oposisi. Yang dikerjakan segala sesuatu yang baik dari pemerintah, salah semua. Apapun itu jelek semua.
Jangan jadi Kristen oposan. Yesus datang untuk menyederhanakan yang sulit. Bukan seperti teolog zaman sekarang. Sekolah tinggi-tinggi malah menyulitkan yang sederhana. Mari, saudara dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk menjadi oposan. Wah, Pak Heri tidak punya prinsip. Ya, saya punya prinsip. Tetapi kalau prinsip saya ini tidak bisa diterima yang lain, termasuk prinsip orang, nggak bisa saya terima. Kita nggak usah ribut, nggak usah masalah, nggak usah berkelahi di medsos. Rusak nama Tuhan. Ya, masing-masing ayo bangun teladan. Nah, saudara, menghindari omong kosong dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan ini, dalam bahasa aslinya itu penjelasannya menghindari ocehan yang tidak senonoh dan yang sia-sia. Pertentangan sains, pertentangan pengetahuan, firman tapi hanya pengetahuan saja. Saudara, saya setuju dengan pernyataan ini. Karakter kita akan membuktikan teologi kita. Hati-hati, teologi harus dibarengi dengan karakter. Kalau tidak, maka engkau hanya penjual jamu. Engkau hanya cari popularitas. Ciri khasnya ini, dia teolog hebat. Saya salut. Dia hajar itu orang lain. Padahal kalau di luar, saya harap para apologet ini, ayo bentengi iman Kristen ini. Serangan-serangan dari luar itu yang harus dibentengi. Begitu yang luar sudah KO, udah lari, diajak debat tidak berani, saudara ya. Dia sikat yang di dalam. Terus apapun itu. Terus tanggapi ini, oposisi. Berlawanan, apapun itu berlawanan. Padahal orang yang dikritik itu lagi dipakai Tuhan. Dan ciri khas para oposan ini, saudara, dia tidak sebanding dengan yang dikritik. Coba cek and recheck. Yang dikata orang yang suara sesat ngomong sana sini, teologianya luar biasa, pengetahuan teologianya luar biasa. Lihat, pemakaian Tuhan atas dia dibanding sama yang dikritik jauh beda. Rata-rata, saudara. Saya ngomong, kamu kritik hamba Tuhan tersebut tahun 2012 jemaatnya 250.000. Tetapi dasar oposan tetap iya 250.000 yang tersesat. Saya pernah mengatakan begini, hati-hati saudara. Saya pernah bertanya begini, dengan pengetahuan hebat saudara yang kritik sesat-sesat sana sini, saudara, dengan pengetahuan Anda, sudah berapa jiwa yang sudah engkau menangkan bagi Tuhan? Sementara yang kau sesat-sesatkan itu padahal tubuh Kristus, saudara. Dia sudah menangkan ribuan bahkan jutaan orang percaya kepada Tuhan. Jadi mawas diri ya, saudara. Hindari omongan yang kosong, ocehan-ocehan yang tidak senonoh. Bukanlah kebenaran jika disampaikan dengan tidak santun. Menyampaikan kebenaran, nololin orang, nololin orang, ya, nyesat-nyesatin orang. Padahal sementara yang disesat-sesat itu lagi dipakai Tuhan, banyak orang diberkati. Dan banyak orang bertobat. Coba cek and recheck. Dengan kefanatikan pandangan saudara, di mana engkau menyerang yang lain sesat, sudah berapa jiwa engkau menangkan bagi Tuhan? Beri data, pakai data. Sementara yang disesat-sesatkan itu, ribuan, ratusan ribu, bahkan juta orang menyaksikan khotbahnya, diberkati dan banyak datang kepada Tuhan. Ayo mawas diri. Saudara, ingat, Anda dan saya dilahirkan untuk saling membangun tubuh Kristus. Hindari omong kosong dan pertentangan-pertentangan yang membingungkan jemaat. Hindari pertentangan-pertentangan yang tidak membangun. Mari kita viralkan, mari kita remehkan medsos dengan pesan-pesan firman Tuhan yang membangun kesatuan tubuh Kristus.